Jadi berikutnya saya akan membahas saham batu bara. Komoditas batu bara ini selalu menarik untuk dibahas ya. Karena cuan yang maksimal di 2 tahun lalu itu berasal dari saham-saham batu bara. Baik itu dari capital gain-nya maupun dari dividend gain-nya. Dari sini saya akan bahas ITMG dan Adaro. Sebelum saya masuk ke situ, saya menjelaskan dulu bahwa seperti tadi halnya harga nikel. Harga batu bara juga sampai dengan detik ini belum kembali lagi ke level terendahnya. Di tahun 2020 sempat menyentuh 50. Sama dengan level terendahnya di tahun 2016, sekitar 50-an. Dan belum juga lebih rendah dari sempat lebih rendah ya, sedikit tapi membalik lagi ke atas. Di level tertingginya sepanjang masa ketika itu sebelum naik tinggi ke 425. Jadi sebelum COVID-19, level tertinggi sepanjang masa dari batu bara itu di level sekitar 1100-an sekitar ini. Di sini. Waktu booming tahun 2008 itu hanya 1100, 1150-an. 1000 maksudnya 1100-an. Tetapi ini level tertinggi sepanjang masa sebelum COVID. Itu pun belum turun ke level yang ini. Dan berdasarkan dari perkembangan terbaru dari gejolak Timur Tengah ya, dan juga dunia, Rusia dan juga gejolak Timur Tengah, saya menilai harga komoditas masih akan stabil pada kisaran harga yang relatif tinggi daripada harga sebelumnya, karena masih terganggunya supply chain. Plus juga ada potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di tahun 2024 sehingga akan meningkatkan permintaan akan energi. Jadi saya nilai masih oke saja untuk harga batu bara dan komoditas lainnya. Apalagi jika nanti suku bunga The Fed benar turun, maka itu akan berpotensi meningkatkan harga komoditas. Nah, di sini yang saya mau lihat sisi positif dari Adaro seperti ini. Anda perhatikan di sini kan saya sudah bahas di grup juga. Yang menjadi basis saya adalah tahun 2021. Nah, kenapa saya pilih basis tahun 2021? Karena di situ menurut saya itu kondisi yang masih normal ya. Karena harga batu bara masih naik secara normal di sini. Kalau yang tahun 2022, 2023 awal itu harga batu bara, ini maksud saya 2023 sudah turun ya. Tapi 2022 harga batu bara itu abnormal. Jadi kita tidak bisa menjadikan patokan 2022 sebagai basis perbandingan fundamental kita, nggak bisa. Untuk lebih fair kita pakai yang tahun 2021 saja. Jadi Anda perhatikan di sini untuk revenue. Pendapatannya itu naik 2 kali lipat dari tahun 2021 ketika harga batu bara kurang lebih hampir sama. Kurang lebih. Memang sempat naik sini tapi hampir sama. Nggak yang setinggi-tinggi ini juga. Titik terendahnya itu hampir sama di sini. Ini dalam fase naik waktu itu. Net income-nya Anda perhatikan juga naik ya. Lebih tinggi dari tahun 2021. EPS-nya ini yang nanti mempengaruhi kebijakan dividennya. Karena kalau dividennya EPS-nya turun, maka dividen juga akan turun. Tetapi di sini Anda perhatikan dividennya lebih tinggi dari 2021. Itu artinya ada kemungkinan ekspektasi bahwa dividen tahun 2023 lebih tinggi harusnya dari tahun 2021. Jadi seperti itu. Jadi secara kuartal to kuartal maupun secara year on year, kinerja Adaro 2023 lebih bagus daripada 2021. Dan sisi positif lainnya juga di saat sebenarnya kinerja Adaro bisa turun dari tahun 2022 itu karena harga jualnya turun. Tetapi secara produksi naik, secara penjualan naik, secara volume penjualan naik. Penjualannya itu volumenya naik 7%. Tetapi karena harga batu bara itu turun 25%, harga jual rata-rata yang dijual batu bara Adaro ke konsumennya itu turun 25%, mengakibatkan penjualannya turun 20%. Harga jual rata-rata turun 25%. Tetapi sisi positifnya penjualannya tetap naik.
Itu artinya konsumen loyal dari Adaro itu tetap mempertahankan permintaan Adaro. Nah, di sini yang saya perlu garis bawahi adalah kita harus mengkaji kemana arah tujuan penjualan dari Adaro. Kalau kita perhatikan di sini ada 3 ya, yaitu Cina, Malaysia, Jepang 4, sama Jepang. Korea agak sedikit di bawah nih. Tapi ini 4 besar, terutama untuk Cina. Sehingga perkembangan ekonomi dari negara-negara ini nanti akan menentukan kinerja Adaro ke depannya. Dan beruntungnya permintaan Cina jadi uniknya Adaro ini mereka memproduksi apa yang disebut sebagai batubara metalurgi. Batubara metalurgi ini mereka namakan Envirocoal. Mereka ada brand untuk coal yang mereka produksi. Dan ini lebih banyak digunakan untuk industri besi dan baja. Nah, kebetulan industri ini cukup meningkat di tengah pelemahan ekonomi Cina, tetapi industri ini cukup baik di tahun 2003 sehingga meningkatkan permintaan akan bahan bakar, khususnya batubara metalurgi, sehingga naik nih. Naiknya Cina mampu untuk sedikit membantu penurunan dari konsumen lamanya Adaro, yaitu Malaysia dan juga India, dan juga Jepang mengalami penurunan. Nah, di sini Anda perhatikan ya, secara keseluruhan ini berdasarkan dari data BPS yang terbaru ya. Ekspor batubara kita secara bulanan menunjukkan pergerakan yang cukup positif ya, meningkat dari bulan sebelumnya. Kalau dari akhir tahun 2000 year on year, dari akhir tahun 2023 ke awal 2024 turun, itu wajar karena memang sudah peak season-nya seperti itu. Secara historis memang awal tahun memang bukan tahun yang booming untuk batubara. Karena nanti persiapannya akan di pertengahan dan menjelang akhir tahun lagi nanti untuk pendingin ruangan. Untuk meningkatkan suhu ruangan untuk di bagian utara. Maksud saya. Jadi wajar jika turun, tetapi di sini memperlihatkan progres yang cukup baik secara bulanan naik. Sehingga ini juga merupakan sinyal yang positif untuk produsen-produsen batubara di Indonesia. Salah satunya Adaro tadi. Oke, next. Nah, ini untuk estimasi dividennya dulu deh. Ini saya menyajikan estimasi dividen ini berdasarkan dari dividen payout ratio yang sepenuhnya ada di tangan dari manajemen. Kebijakan dividen payout ratio jadi berapa persen bagian laba bersih yang nanti akan di-sharing dalam bentuk dividen kepada pemegang saham itu sangat tergantung dari hasil RUPS nanti. Dan itu kita nggak pernah tahu itu. Tapi kita cukup mengestimasi saja dari yang sudah terjadi. Jadi ini 50%. Saya lihat dari historinya ke belakang, saya perkirakan akan ada di angka 50% dari EPS tahun 2023 yang dibayarkan untuk dividen tahun 2024. Ini angka 195, ini setelah saya kurangi dengan dividen interim yang sudah dibayarkan di Januari kalau enggak akhir tahun lalu tuh. Jadi dividen yield yang kita terima di 2024 yang akan dibayarkan di 2024 jika kita masuk di harga 2660 sebesar 7,3%. Tetapi kalau estimasi ini rata-rata dividen payout ratio dalam 3 tahun terakhir, jadi saya mencari rata-rata dalam DPR 2020, 2021, 2022, saya dapat rata-ratanya 71%. Kalau memang benar ini dikalikan dengan 790, maka kita dapat estimasi dividennya Rp361 per lembar saham setelah dikurangi interim. Kalau di posisi ini, jika dibandingkan dengan harga ketika kita masuk misalnya di 2.660, maka kita dapat yield 13,5%. Nah, Anda bisa nilai sendiri deh. Nanti risk and reward-nya seperti apa nih? Karena terus terang saham-saham batubara ini agak tricky ya. Jadi saya nggak mau terlalu banyak retorika di sini karena berpulang kepada Anda. Kalau Anda melihat bahwa risk and reward-nya itu reward-nya lebih tinggi daripada risk-nya, ya Anda bisa sesuaikan. Tapi ingat, saya bisa memberikan Anda satu guidance bahwa apapun peluangnya, berapapun resikonya, Anda bisa kurangi itu dengan cara main di porsi.
Jadi seperti itu. Makanya itu kenapa batu bara, saham-saham batu bara komoditas tetap bagus, tetapi ya kita maksimal 10% aja deh dari portofolio. Kalau Anda berani ya Anda bisa ya paling tinggi 15%, tapi kalau saya 10% saja. 10% sudah cukup bagi saya untuk mendapatkan cuan jika memang benar saham-saham batu bara itu naik cukup signifikan, karena historinya memang seperti itu dari total portofolio. Berbeda ketika saya merekomendasikan batu bara untuk pertama kalinya di tahun 2021. Ketika itu porsinya 40%. Kalau ada member yang lama pasti tahu itu. Tapi kalau yang sekarang cukup 10% saja. Nah, ini secara valuasi saat ini masih di bawah rata-ratanya ya. Untuk PER-nya juga rata-rata 3 tahun ini 7,97%, 7 kali maksudnya. PER-nya 3,37 kali. Lalu untuk rata-rata 3 tahun untuk PBV 1,07 kali, sedangkan saat ini 0,82 kali. Jadi memang secara valuasi masih cukup rendah.